Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa imamil mursalin Sayyidina maulana Muhammadin sayyidil ghurril muhajjalin wa ala alihi wa sahbihi at-tayyibin at-tahirin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala wa huwa asdaqul qailin, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Dan janganlah kamu memakan hartamu di antara kamu dengan cara yang batil. Di makanan haram itu ada yang memang zatnya barang itu, makanan itu haram. Ada juga yang zatnya halal tetap, cuma cara memperolehnya tidak benar sehingga menjadi haram. Ay la yakul ba'dukum mala ba'din bil batil. Jadi ayat tadi maksudnya janganlah sebagian di antara kalian memakan harta sebagian yang lain dengan cara yang batil. Qala Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, yakni bil yaminil batilah al kadzibah yaqtati'u biha ar-rajulu mala akhihi bil batil. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mengatakan dalam menafsirkan ayat tadi, yakni janganlah kalian makan harta kalian harta di antara kalian dengan cara yang batil, yakni dengan cara sumpah palsu atau sumpah bohong. Sehingga dengan sumpah palsu itu seseorang mendapatkan harta milik saudaranya atau temannya atau tetangganya dengan cara yang batil. Wal aqlu bil batili ala wajhaini, ahaduma ayakuna ala jihati zulmi nahwul ghasbi wal khiyanah was sariqah. Memakan harta dengan batil itu ada dua alternatif, dua bentuk. Yang pertama ala jihati zulmi, dengan cara zalim, seperti contohnya ghasab. Yang kedua khianat, yang ketiga sariqah, mencuri. Ghasab itu artinya menguasai milik orang lain secara terang-terangan. Ya, orangnya ada, jadi langsung diambil itu aja. Tapi tidak dengan cara mengancam, intimidasi, tidak. Kalau mengambil dengan sembunyi-sembunyi namanya mencuri. Kalau mengambil dengan sambil mengancam, sambil menodongkan senjata, itu namanya perampokan. Itu semuanya juga merupakan memiliki atau makan harta dengan cara yang zalim. Wasani ala jihatil hazli wal la'ib kalladzi yukhadhu fil qimar wal malahi wa nahwi dzalik. Yang kedua, makan harta dengan cara batil itu dengan cara permainan seperti judi. Apapun bentuknya, bagaimanapun caranya, ya judi itu permainan tapi mendapatkan harta. Baik judi yang dilegalkan oleh pemerintah maupun yang ilegal. Orang kalau udah hobi judi itu segala macam bisa dijadikan alat judi. Jadi tidak perlu
dibuatkan itu ruangan khusus untuk judi. Bahkan sekarang ada judi online ya, luar biasa ini dampaknya. Ada yang sampai kehabisan ratusan juta, miliaran dalam waktu yang tidak lama. Ya, uang judi yang tidak online aja bisa dipermainkan, apalagi yang online ya, bisa dimainkan. Wa fi Sahih Bukhari anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala inna rijalan yatakhawaduna fi malillahi bighairi haqqin falahumur naru yaumil qiyamah. Sesungguhnya beberapa orang nimbrung Yatakhwadun manas itu menyelam dalam harta Allah. Jadi menggunakan harta Allah atau artinya harta yang diinfakkan di jalan Allah, kemudian digunakan untuk kepentingan pribadi atau keluarganya atau kelompoknya. Falahum benar, ya bighairi haqqin, tanpa hak, maka bagi mereka adalah neraka pada hari kiamat. Harta Allah, harta yang diinfakkan di jalan Allah itu kan ada aturannya, digunakan untuk apa saja itu ada. Ini misalnya digunakan untuk pribadi padahal dia bukan termasuk orang yang berhak mendapatkannya, ya, maka diancam oleh Rasulullah dengan neraka. Wa fi Sahih Muslimin khina dzakar Nabi sallallahu alaihi wasallam ar-rajula yutilu as-safara ash'atha aghbara yamuddu yadahu ila as-sama' ya Rabbi ya Rabbi wa mat'amuhu haram wa mashrabuhu haram wa malbasuhu haram wa ghudhiya bil haram fa anna yustajabu lidzalik. Dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan, menggambarkan seseorang yang melakukan perjalanan jauh. Musafir itu kan mestinya termasuk orang yang doanya diijabah oleh Allah. Makanya kalau ada orang musafir di WA yang minta didoakan. Ash'asa aghbara, karena perjalanan jauh sampai enggak biasanya kan rambutnya acak-acakan, terus pakaiannya berdebu gitu, kotor, lecek. Orang yang seperti itu mestinya kan penampilannya itu membuat orang iba, ya. Bahkan sebenarnya Allah Subhanahu wa taala kalau lihat orang seperti itu ya iba, ya. Kalau dia berdoa, makanya orang musafir termasuk orang yang doanya diijabah oleh Allah. Yamudu yadahu ila sama, dia mengangkat tangannya ke atas, ke langit, dan dia berdoa ya Rabbi ya Rabbi. Tetapi makanan yang dimakan haram, minumannya haram, pakaiannya dibeli dengan uang haram. Wa ghudhiya bil haram, dan mengkonsumsi makanan dan minuman haram, maka mana mungkin doanya diijabah oleh Allah. Jadi termasuk penghalang diijabahnya doa adalah mengkonsumsi makanan atau minuman haram atau memakai pakaian yang dibeli dengan uang yang haram. Jadi janji Allah, ya, ud'uni astajib lakum, berdoalah kalian kepadaku maka aku akan mengabulkan doamu. Ini ada syarat dan ketentuan yang berlaku. Dan Allah pasti, ya, karena itu janji Allah, pasti Allah memenuhi janjinya. Jika kita berdoa sesuai dengan yang dicontohkan oleh Rasulullah, syarat-syaratnya, ketentuannya terpenuhi,
Allah pasti akan mengabulkan doa kita. Nah, kalau misalnya kita sudah berdoa sudah lama enggak dikabulkan, itu kemungkinan ada syarat atau ketentuan yang belum terpenuhi. Mungkin tadi rezekinya belum halal, atau ketika berdoa pikirannya kemana-mana, tidak fokus pikirannya. Jadi berdoa itu harus fokus, harus konsentrasi dengan doa yang diucapkan. Wa an Anasin radhiyallahu anhu qala qultu ya Rasulullah ud'u Allah ayyaj'alani mustajabat da'wah. Dari Anas radhiyallahu anhu, dia berkata, saya pernah matur kepada Rasulullah, ya Rasulullah, doakanlah kepada Allah agar Allah menjadikan aku orang yang selalu diijabah doanya. Nah, ini merupakan harapan setiap orang muslim, terutama setiap berdoa dikabulkan oleh Allah. Ya, bahkan ketika haji atau umrah di depan Ka'bah, mintanya semua doanya setelah umrah atau haji, doanya selalu dijabah oleh Allah. Nah, ini Rasulullah SAW tidak mendoakan, tetapi mengajarkan caranya bagaimana supaya doanya Anas dan masuk kita semua, ya, supaya doa kita dijabah oleh Allah. Faqala sallallahu alaihi wasallam, ya Anas atib kasbaka tujab da'watuk. Fa innar rajula la yarfa'ul luqmata minal haram ila fihi fala yustajabu lahu da'watun arba'ina yauman. Wahai Anas, sucikan, bersihkan kerjamu, maka doamu akan dikabulkan. Jadi kerja yang baik dengan cara yang baik, maka hasilnya, hasil kerjanya adalah merupakan rezeki yang halal, maka doanya otomatis akan diijabah oleh Allah. Karena seseorang jika dia memasukkan satu suapan saja dari rezeki yang haram ke dalam mulutnya, maka doanya tidak dikabulkan oleh Allah selama 40 hari. Hanya satu puluhan, satu suapan. Apalagi kalau banyak. Sama dengan orang yang datang ke dukun, ya. Orang yang datang ke dukun, walaupun dia tidak membenarkan ucapan dukun, ini sholatnya 40 hari tidak diterima oleh Allah. Waru al-Baihaqi bi isnadihi ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala innallaha qasama bainakum akhlaqakum kama qasama bainakum arzaqakum wa innallaha yu'tid dunya man yuhibbu wa man la yuhibbu wa la yu'tid dina illa man yuhibbu. Diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi dengan sanadnya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, sesungguhnya Allah membagi di antara kalian akhlak kalian sebagaimana Allah membagikan rezeki kalian di antara kalian. Jadi akhlaknya itu seperti rezeki, termasuk rezeki dibagi oleh Allah. Maka orang ada yang akhlaknya sangat bagus, ada yang sedang saja, ada yang akhlaknya akhlaknya sangat menyakitkan, ya, semuanya omongannya menyakitkan, terus gerak-geriknya menjijikkan dan sebagainya. Dan sesungguhnya Allah memberikan dunia ini kepada orang yang Allah cintai dan juga kepada orang yang tidak Allah cintai. Di dunia, ya, harta dunia diberikan oleh Allah semua kepada semua makhluknya.
yang beriman maupun yang tidak beriman. Ya, bahkan sekarang ini yang tidak beriman hartanya lebih banyak daripada orang yang beriman. Ya, orang yang terkaya di dunia adalah orang yang tidak beriman. Ya, karena apa? Karena kata Rasulullah, dunia itu tidak senilai, nilainya tidak ada senilai sayap nyamuk. Sayap nyamuk itu lebih bernilai daripada, lebih berharga daripada dunia. Maka dunia tidak perlu mencarinya ya sekadarnya saja, tidak perlu ngoyo sampai mengalahkan yang lain-lain. Yang wajib malah dikalahkan. Ya memang mencari rezeki, mencari nafkah juga wajib, tapi kan tidak harus mengalahkan ibadahnya. Yang biasanya ngaji gara-gara ngurusi dunia terus ngajinya kalah. Ya jangan gitu ya. Ya ada jadwal ngaji itu bisa dikalahkan kalau ada urusan dunia. Di kebanyakan orang itu mengikuti kajian itu pada waktu sisa. Harusnya kalau memang sudah tahu ada jadwal kajian ya di menke kan. Ya karena apa? Karena ngaji itu banyak sekali hadis-hadis yang menerangkan tentang keutamaan mengaji atau thalabul ilmi. Yang pertama, siapa yang berjalan menuju ke tempat kajian, tempat thalabul ilmi, maka Allah akan memudahkan baginya jalan ke surga. Untuk jalan ke surga kok dikasih waktu sisa itu kan. Ya. Kemudian yang kedua, malaikat itu setiap hari beberapa malaikat mencari tempat-tempat orang berkumpul untuk berzikir atau untuk thalabul ilmi. Terus kalau mereka menemukan, yang lain dipanggil, ini di sini di Al-Falah ada kajian, ayo ke sini semua. Di sini banyak malaikat yang mengelilingi kita. Ya. Dan semua yang hadir, yang rutin maupun yang tidak rutin, nanti akan dilaporkan kepada Allah. Siapa tadi yang datang? Sebutkan ini semuanya datang. Nah, apa yang mereka inginkan? Mereka ingin surga. Apakah dia pernah melihat surga? Tidak pernah. Bagaimana seandainya mereka melihat surga? Mereka pasti akan lebih sungguh-sungguh dalam memohon padamu. Apa yang ingin mereka minta perlindungan? Mereka ingin berlindung dari neraka. Apakah mereka pernah lihat neraka? Tidak pernah. Bagaimana seandainya mereka melihat neraka? Mereka tentunya akan lebih sungguh-sungguh dalam berlindung kepadamu dari neraka. Ya, saksikanlah bahwa aku telah mengampuni mereka semua. Ya. Terus malaikat matur, ya Rasulullah, ya Allah, di antara mereka ada orang yang tidak rutin, bukan jamaah rutin, kebetulan lewat, terus dia mampir. Ya nggak apa-apa, ya walaupun nggak sengaja dia mampir tetap sama saja. Saya tidak akan mengecewakan orang yang sama-sama duduk di satu majelis ilmu yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan malaikat saja membentangkan sayapnya untuk dilewati oleh orang-orang yang berjalan menuju ke tempat majelis ilmu, karena ridho dengan apa yang mereka cari. Nah, jadi dunia itu diberikan oleh Allah kepada semuanya, yang Allah cintai maupun yang Allah tidak cintai, yang beriman maupun yang tidak beriman. Tetapi agama wala yu'tidina illa man yuhibbu, dan Allah tidak memberikan agama kecuali kepada orang yang Allah cintai. Ya, maka bersyukurlah kita kepada Allah. Allah memberikan kita agama Islam dan ini menunjukkan bahwa Allah mencintai kita.
Faman a'tahu Allahu ad-dina faqad ahabbahu. Dan siapa yang diberi agama oleh Allah, berarti Allah mencintainya. Wala yasibu 'abdun malan haraman fayunfiqu minhu fayubariku lahu fihi. Wala yatasaddaqu minhu wala yusrikuhu wala yatrukuhu khalfa dharihi illa kana zadahu ilan nar. Dan seorang hamba tidak bekerja mencari rezeki yang haram lalu sebagian diinfakkan kemudian diberkati, itu tidak. Jadi rezeki yang haram, baik cara maupun zatnya yang haram, kalau diinfakkan, kalau disedekahkan, tidak akan menjadikan rezekinya barokah. Tapi kalau rezeki yang halal didapatkan dengan cara yang halal, kemudian sebagian diinfakkan, maka rezekinya akan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Rezeki yang barokah itu ciri-cirinya walaupun tidak banyak tetapi cukup untuk kebutuhan. Kalau dapatnya banyak tapi masih kurang, itu tandanya rezeki tidak barokah. Nah, kalau ada yang merasa gajinya banyak atau imkannya banyak tapi kok cepat entek, ya, sedekahnya yang banyak. Apabila cara mendapatkannya halal, insya Allah nanti akan menjadi barokah. Mungkin kurang sedekah. Wala yatasaddaqu minhu wala yatrukuhu khalfa dharihi illa kana zadahu ilan nar. Dan tidaklah seorang yang rezekinya halal tadi, yang kerjanya haram tadi, dia bersedekah atau membiarkan hartanya tidak digunakan apa-apa, kecuali harta itu akan menjadi bekal baginya menuju neraka. Jadi rezeki bekerja yang haram kalau diinfakkan tidak akan menjadikan rezekinya barokah. Kalau disedekahkan atau tidak dipakai sekalipun, tetap akan menjadi bekal dia menuju ke neraka. Innallaha la yamhul sayyi'a bis-sayyi' walakin yamhus sayyi'a bil hasan. Sesungguhnya Allah tidak menghapus keburukan dengan keburukan, tetapi Allah menghapus keburukan dengan kebaikan. Ya, dalam hadis yang lain Rasulullah bersabda, wa'at bi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Ikutilah perbuatan buruk dengan perbuatan baik, maka perbuatan baik itu akan menghapuskan dosa perbuatan buruk. Tapi kalau buruk dengan buruk, ya enggak akan bisa menghapus, ya. Jadi walaupun sedekah tapi dengan harta yang haram, maka tidak akan menghapuskan dosa, justru malah menambah dosa. Wa Ibnu Umar radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ad-dunya khulwatun khadirah man iktasaba fiha malan min hillihi wa anfaqahu fi haqqihi asabahu Allahu wa awrasahu jannatah. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dunia itu manis dan menarik, ya. Khadirah itu hijau, seperti tanaman yang hijau. Itu kan kalau dilihat kan menyenangkan. Dunia itu seperti itu. Siapa yang bekerja mencari harta dari jalan yang halal, lalu dia infakkan, dia sedekahkan fi haqqihi, pada jalan yang benar, maka Allah akan memberinya pahala dan akan mewariskan kepadanya surganya. Wa man iktasaba fiha malan min ghairi hillihi wa anfaqahu fi ghairi haqqihi adkhalahu Allahu ta'ala darul hawan. Dan siapa yang bekerja mencari harta
dengan cara yang tidak halal dan atau diinfakkan tidak pada tempatnya yang sebenarnya, maka Allah akan masukkannya ke tempat yang hina, ke tempat yang menghinakan. Wa rubba mutakhawwidin fi masad nafsu minal haram lahun naru yaumil qiyamah. Dan banyak orang yang mengikuti kesenangan nafsunya dari harta yang haram, maka baginya neraka di hari kiamat. Na'udzubillah min dzalik. Jadi intinya hadis ini bahwa sedekah yang diterima oleh Allah itu apabila harta yang disedekahkan dengan dapat dari adalah harta yang halal, diperoleh dengan cara yang halal.